Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya Aufa. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan optika, yaitu optika fisis ya. Oke, optika fisis itu kalian udah tahu ya, kita bagi menjadi 4 yang akan kita pelajarin karakteristiknya. Yang pertama yaitu interferensi, kedua difraksi, yang ketiga adalah polarisasi, dan yang terakhir adalah dispersi. Mari kita bahas satu persatu ya pada video yang akan aku bagi menjadi 4 part. Oke, kita hari ini kan belajar interferensi. Physics time. Apa itu interferensi? Ya, interferensi adalah penjumlahan atau superposisi gelombang di mana syaratnya cahaya itu harus koheren. Lalu apa itu koheren? Nah, koheren di sini artinya itu gelombang yang kita padukan tadi atau yang kita jumlahkan itu harus memiliki syarat. Syaratnya apa aja? Ada 3 ya. Yang pertama adalah frekuensinya harus sama, kemudian amplitudenya harus sama, dan yang terakhir adalah beda fasenya harus tetap. Nah, gimana cara untuk mendapatkan cahaya yang koheren? Kalau kita misalkan punya 2 buah lampu, kan lampu itu bercahaya ya. Nah, si lampu itu tadi bisa jadi interferensi. Intensitasnya itu sama, frekuensinya sama, tapi amplitudo ketika kita jumlahin bisa jadi beda. Maka tidak akan menghasilkan interferensi yang sempurna. Gitu juga misalkan nih, udah intensitasnya sama, kemudian amplitudenya sama, frekuensi sama, ternyata ketika dipadukan beda fasenya itu beda. Ya jelas ya, ini tidak akan menghasilkan cahaya koheren, dan ketika dijumlahkan interferensinya pun tidak akan berjalan mulus kayak gitu ya. So, gimana cara dapetin cahaya yang koheren? Nah, di sini ada 2 macam cara. Yang pertama yaitu front wave splitting, dan yang kedua adalah amplitude splitting. Maksudnya apa sih? Untuk yang front wave splitting ini dilakukan pada percobaan si Yang ya. Bapak Yang ini membagi cahaya itu dengan cara dibagi dengan celah. Nah, nanti akhirnya muka gelombangnya atau front wave-nya akan kebagi menjadi 2. Ini cahayanya nanti akan koheren. Sedangkan untuk yang amplitude splitting atau pembelahan amplitudo ini dilakukan pada percobaan Fresnel, di mana si amplitudonya ini basically ya, jadi gelombangnya itu 1, kemudian habis itu dipantulkan melalui half silvered mirror. Itu nanti dia akan menghasilkan 2 buah gelombang karena dipantulinnya yang satu mantul-mantul gitu. Oke, pokoknya gambarnya kayak gini. Nah, terus habis itu dia akan jadi kedua tuh kebelah, tapi amplitudonya itu yang akan menjadi setengahnya. Walaupun jadi setengahnya, setidaknya 2 gelombang yang kita jumlahin tadi amplitudenya kan sama ya, jadi itu tetap koheren seperti itu. Basically yang baik maupun pembelahan muka gelombang ataupun amplitudo itu basicnya adalah 1 gelombang aja ya, jadi 1 cahaya aja. Oke, baik, kita akan lanjut ke percobaan interferensi. Kita akan bagi menjadi 3, tapi kita bahas 2 aja di pertemuan kali ini. Untuk yang pertama adalah percobaan celah ganda atau si percobaannya Bapak Yang tadi. Kemudian yang kedua adalah interferensi selaput tipis atau thin film. Dan yang ketiga tuh harusnya interferensi pada cincin Newton. Cuma kita nggak akan bahas pada video ini. Kalau kalian pengen bahas tentang cincin Newton ya, penasaran kayak apa, gambarnya kayak gini. Cuma untuk pembahasannya, kalau mau silahkan komen, akan aku bahas di pertemuan yang lain ya. Oke, mari kita mulai dengan celah ganda. Nah, interferensi celah ganda atau percobaan yang ini, itu tadi kan aku udah bilang ya, dia ada sumber cahaya, kemudian kita kasih ya, karena di sini ada satu sumber, maka dia akan menghasilkan 1 muka gelombang. Kemudian kita bagi nih ya, muka gelombangnya kita bagi sehingga menghasilkan 2 muka gelombang yang sama, amplitudenya sama, frekuensinya sama, beda fasenya sama. Kalau di sebelah sana aku kasih layar, ternyata dia menghasilkan bentuk seperti ini guys. Nah, jadi bentuknya adalah gelap terang kayak gitu ya. So, lihat di sini, kita balik lagi ke zaman dahulu kala ya, ini belajar terkait gelombang. Kalau 2 buah gelombang
ya, ini sama fasenya, maka akan menghasilkan konstruktif ya, atau menghasilkan intensitas yang paling tinggi atau maksimum. Nah, ini hasilnya itu yang si terang. Sedangkan untuk yang kebalikan itu akan menghasilkan destruktif. Nah, ini hasilnya nanti yang gelap. So, kalau mau kita gambarin secara lebih sederhana begindang ya. Nah, ini ada cahaya, kita bagi. Kemudian di sebelah sana kan tadi hasilnya adalah gelap terang, gelap terang. Nah, yang paling tengah ini lihat, amplitudonya ternyata paling tinggi. Ini adalah intensitas paling maksimum atau kita sebut dengan terang pusat. Nah, di sini terang pusat ya. Oke. Semakin ke sana itu terangnya itu akan makin meredup seperti itu. Ya, intensitasnya makin berkurang, tapi tetap aja dia bagian terang, sehingga kita bisa sebut di sini adalah intensitasnya maksimum. Sedangkan untuk yang menjorok ke dalam ini, itu bagian destruktif tadi, yaitu ketika intensitasnya minimum atau membentuk gelap seperti itu. Nah, apa sih yang kita cari pada percobaan ini? Salah duanya itu kita biasanya nyari berapa sih jarak, misalkan aku pengen tahu terang ke 10 dengan terang pusat ini jaraknya berapa. Atau misalkan aku bisa nih nyari pakai penggaris ininya. Cuma aku pengen tahu sumber cahayanya di sini, panjang gelombangnya berapa. Nah, itu kita bisa nyari ya. Jadi kita bisa nyari di si jarak antar pola ataupun misalkan si tadi ya panjang gelombang. Atau bisa nyari juga jarak celah ini berapa ya. Jadi hubungannya akan kita cari di sini. Baiklah, mari kita cari. Oke. Misalkan aku punya titik T di sini ya, yang memiliki jarak P dari terang pusat. Oke, kalau ini adalah perpanjangan cahaya dari kedua celah. Celah pertama kita sebut dengan S1, celah kedua kita sebut dengan S2, sehingga si titik T ini kita bisa dapat nih, ini S1T ke sana, yang kedua ada S2T ke sebelah sana. Nah, kita lihat kira-kira panjangan yang mana nih guys? Ya, jelas ya, lebih panjangan S2T, begitu ya. Oke, kalau misalkan S1T itu aku tarik ke sini, kira-kira dia ada di mana? Nah, seberapa jauhkah selisih antara S2T dengan S1T? Maka kita, oke, ini adalah D ya, jarak antar celah. Kita dapat ini ya, yang tadi itu adalah jaraknya S2X ya. So, S2X jelas lah ya, S2T dikurangi S1T. Ini kan tadi sih jaraknya. Nah, jika misalkan kita punya theta itu merupakan sudut di S1 ini, jadi S2, S1X ini di tengah sini, maka kita dapetin tuh di sebelah sininya, ini kan depannya ya berarti, trigonometrinya kita memakai yang sin ya. Jadi ini adalah D sin theta. Ya, D sin theta alias S2X tadi ya. Jadi S2X itu sama dengan D sin theta. Nah, menurut penelitian ternyata D sin theta ini punya kesebandingan antara si panjang gelombang dengan si jarak antar pola ini. Nah, seberapa besar dia? Kita lihat dulu di sini ya. Untuk yang pola terang atau maksimum ya. Pada saat maksimum, si terang pusat ini kan ada di 0 ya. Misalkan di sini 0, ke sebelah sana si 1, 2, 3 seperti itu. Nah, ketika kita lihat kan 0, 1, 2, 3, berarti di sini kan pola bilangannya itu adalah bilangan bukan genap ya. Jadi bilangan si cacah. Ya, seperti itulah ya. Dengan M-nya kita mulai dari 0, 1, 2, 3. Oke, kita temukan di sini ya, D sin theta sama dengan M lambda. Lalu kalau untuk yang gelap gimana? Kalau gelap kan ini tadi 0, terus 1, 2. Nah, gelap itu kan ada di tengah-tengahnya, berarti dia kelipatan setengah, setengah, 1,5, 2,5, dan seterusnya. Oleh karena itu, pada syarat minimumnya, D sin theta-nya akan sama dengan M min setengah ya, dengan mulanya 1 ya. Jadi gelap pertama ada di mana? 1, pertama kan 1 dikurangi setengah, yaitu setengah. Seperti itu. Nah, itu adalah bentuk kesebandingan D sin theta dengan M lambda. Sekarang kita cek D sin theta ya, sin theta. Perhatikan ya, di sini jika kita punya jarak antara
celah dengan layar itu adalah L. Dan perhatikan di sini segitiga A, B, C yang warna pink ini, dan kita sebut ini theta ya tadi ya. So, kalau untuk si biru ini, theta itu akan di sebelah situ, sehingga kita dapat nih, jika tetanya sangat kecil, maka kan sin theta akan sama dengan tan theta. Sama dengan apa dia? Nah, lihat, tan desa, depan per samping gitu kan ya. Depannya theta adalah P, sampingnya adalah L. So, kita dapat sin theta nggak lain itu sebanding dengan P per L. So, yang kita dapetin tadi pada garis terang maksimum kan D sin theta sama dengan M lambda. Nah, sin theta-nya kita ganti tuh ke P per L. Berarti sama dengan M lambda. Nah, biasanya aku ngapalinnya biar gampang itu pakai DP mol. DP sama dengan M lambda kali L. DP mol. Oke, itu untuk maksimum ya. Kalau untuk yang minimum gimana? Ya sama aja gitu ya. Nah, si sinnya tinggal diganti aja, cuma yang ini kelipatan setengah kayak gitulah ya. So, don't forget ya, kalau maksimum itu kita mulai dari 0, 1, 2, 3, M-nya, sedangkan minimum kita mulainya 1. Kagak ada gelap ke 0 ya guys. Jadi ini mulainya ke 1, seperti itu. Itu adalah interferensi ya, untuk celah ganda. Contohnya gimana? Nah, ini contohnya. Pada percobaan yang jarak antar celah adalah 0,1 mm dan jarak celah ke layar adalah 50 cm ya. Jika jarak antara dua maksimum terdekat adalah 2,5 mm, berapakah panjang gelombang cahaya yang digunakan dalam percobaan tersebut? Oke guys, mari kita selesaikan. Nah, jelas ya, yang di pertama kita cari harus diketahui ya. Jarak antar celah namanya adalah D ya tadi ya. Kita jadikan ke meter aja. Oke, ini adalah salah satu tipsnya. Kalau aku lebih sukanya semuanya dijadikan meter dulu, baru nanti di pertanyaannya mintanya apa? Senti, nano, Armstrong, atau mikro kayak gitu ya. Ini lebih gampang karena dan menyingkat waktu kalian. Karena apa ya? Berpikir kita ke meter itu lebih cepat daripada kita mikir misalkan 50 cm ke meter terus habis itu nanti ke Armstrong. Nah, itu 2 kali kerja. So, semuanya ke meterin aja dulu pokoknya ya. Nah, kita lanjut. Jarak celah ke layar depannya L ya, berarti ini adalah L 50 cm. Sentinya kita jadikan meter, jelas ya, 5 kali 10 pangkat min 1. Kemudian jarak antara dua maksimum terdekat. Ini adalah P ya. Oh iya, di buku-buku ada yang nulis Y, tapi ada juga yang P. So, it's okay ya. Kamu mau pakai P atau Y sama aja ya. 2,5 mili. Kita jadikan 25 kali 10 pangkat min 4 milimeter ya. Nah, satu lagi nih yang bisa kita cari nih. Jika jarak 2 maksimum. Namanya 2 maksimum berarti contohnya misalkan dari terang pusat menuju terang 1. So, M-nya adalah 1 ya. Jaraknya hanya 1 aja. Berarti M1 yang ditanya jelas si lambda. Oke, karena ini adalah 2 maksimum, maka kita pakai yang DP mol ya, DP mol. Sehingga kita cari lambda adalah DP per M kali L. Masukin aja. D-nya 10 pangkat min 4, P-nya 25 10 min 4, M-nya 1, L-nya 5 kali 10 pangkat min 1. Nah, sehingga 25 bagi 5 adalah 5. Min 4 jadi min 8, dikurangi min 1 jadi min 7 ya. Nah, ini ya 5 10 min 7 meter. Biasanya itu dicari dalam nano atau Armstrong, sehingga kita bisa cari 500 nanometer. Oke, di sini aku akan nambahin bagian yang kelupaan. Jadi pada bab ini biasanya kalian harus mengkonversi meter itu nggak hanya ke sampai milimeter aja gitu kan. Biasanya cuma kilometer sampai milimeter. Nah, untuk yang bab ini karena kita lagi ngomongin cahaya, biasanya kita berseterunya gitu ya dalam Armstrong, nano, atau mikro. So, aku cuma mau ngingetin untuk mikrometer ke meter itu 10 pangkat 6
Atau kalau misalkan dari meter ya, berarti min 6 gitu. Kemudian untuk nanometer itu adalah 10 pangkat min 9 meter. Sedangkan untuk yang Armstrong itu 10 pangkat min 10 meter. Gitu aja ya. Baiklah, kita akan lanjut ke yang kedua, yaitu interferensi selaput tipis atau thin film. Nah, ini contohnya apa sih? Pasti kalian udah pernah mainan ini ya, jelas. Di keseharian kalau masa kecil kalian bahagia ya gitu ya, ini pernah pasti ya. Yang pertama lihat di sini ya, pernah nonton SpongeBob, mainan bela-bela gitu ya, mainan gelembung. Itu adalah contoh thin film ya, jadi si gelembungnya. Kalau kalian nggak pernah nonton SpongeBob tapi di rumah pasti yuk, kalau anak kecil biasanya main ya, ini kan lucu-lucuan gitu ya. Atau misalkan nih di aspal kalian melihat tumpahan si bensin atau apapun itulah ya, warnanya pelangi gitu. Nah, itu adalah contoh interferensi. Gimana sih interferensinya? Di mana dan bagaimana bisa terjadi? Oke. Nah, di sini lihat ada gelembung yang tadi ya, yang warnanya itu ternyata bentuknya pelangi kalau di mata kita ya, pelangi di matamu gitu kan ya. Nah, di sini kalau aku ambil satu kotakan ini ya, jadi di sini adalah udara, kemudian gelembungnya. Nah, di dalam gelembung itu ada udara lagi ya, itu makanya namanya gelembung udara ya, bukan gelembung air ya. Kalau gelembung air ya dalamnya air gitu ya. Nah, ini aku ambil, kemudian aku perbesar. So, ini adalah lihat di sini ya. Ini di sini yang putih-putih ini udara maksudnya. Nah, yang biru-biru ini itu adalah si gelembungnya sabunnya tadi, oke, dengan indeks bias N ya. Jaraknya itu D. Ini jangan bayangin D-nya segede ini ya. Sebenarnya itu tipis banget, tapi ini aku perbesar. Sekarang kalau kita punya cahaya masuk ya ke sana, kemudian nah dia akan ditransmisikan. Jadi kalau yang udah belajar di optika geometri, gelombang cahaya yang masuk ke medium yang berbeda selain direfraksikan itu juga dipantulkan ya, namanya pantul dan bias itu akan ditransmisikan begitu. Oke, kalau kita gambarin garis normalnya, maka ini akan kita dapat ya, sudut datang jelas. Ini adalah hukum Snellius yang pertama ya, tentang pemantulan. Kalian harus belajar lagi, silahkan buka video yang ini begitu ya. Untuk yang refraksi berarti ini jadi R ya, sebegitu. Nah, lihat ini garis birunya, ini kan pindah medium lagi tuh, dari sabun menuju udara. Jelas dia akan ditransmisikan ya, seperti itu. Oke, aku kasih warna abu-abu karena kita nggak akan bahas si abu-abunya ini karena dia di dalam gelembungnya jadi kagak kelihatan. Kemudian yang biru di sini mau keluar udara lagi, berarti jelas dia transmisi lagi ya. Oke. Ini ada R dulu ya. Dia akan ditransmisikan lagi seperti itu. Nah, oke, di sini sudutnya sama, ini pun sama ya R. Kita abaikan yang warna abu-abu aja gitu ya. Nah, si mata kita ada di mana sih? Nah, mata kita ada di sini ya. Melihat penjumlahan dari sinar pantul yang pertama dengan sinar bias yang paling akhir tuh. Kan tadi interferensi adalah penjumlahan gelombang ya, penjumlahan gelombang. Ini namanya dua gelombang yang dijumlahkan. Frekuensinya sama, intensitas sama, beda fasenya sama karena berasal dari satu sumber seperti itu. Nah, kenapa warnanya pelangi? Warna pelangi itu diakibatkan karena sinar yang masuk ke gelembung itu adalah sinar putih alias si polikromatik. Nah, kalau polikromatik masuk ke suatu benda diinterferensikan, hasilnya adalah yang monokrom. Monokrom itu yang Majiku Hibi Niu ya, bukan cuma putih hitam ya. Putih hitam itu bukan monokrom kalau di fisika namanya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan menghitung ya. Dari hasil interferensi ini akan dihasilkan pola yang sama kayak percobaan yang tadi, yaitu gelap terang gelap terang. Untuk yang terang itu ya hasilnya akan kebalikan nih, lihat di sini ya. Aku langsung tuliskan yang destruktif itu berarti minimum, konstruktif itu yang maksimum. Untuk yang maksimum itu yang malah min setengah, sedangkan destruktifnya itu yang nggak ada setengahnya. Jadi hati-hati menghafalkannya ya, jangan sampai kebalik. Yang bagian depan ini adalah 2ND cos R. N itu apa? N itu adalah indeks bias selaput tipis, D-nya tebalnya berapa, kemudian R indeks bias. Nah,
R di sini biasanya kita pakai hukum Snellius yang bagian pembiasan. So, kalian harus nonton juga bagian yang pembiasan ya. Kita akan langsung ke contoh karena ini biasanya indah seperti itu ya. Nah, seberkas cahaya putih datang dari udara pada selaput air sabun yang tebalnya 10 pangkat min 4 cm. Indeks bias air sabun 1,33 atau 4/3 ya. Jika sinar datang tegak lurus permukaan selaput, warna apa saja yang muncul? So, yang diketahui di sini hanya D-nya adalah 10 min 4 cm atau 10 min 6 meter dan N-nya adalah 1,33 ya. Sedangkan kita lihat di sini sinar datang tegak lurus permukaan selaput. Berarti sinar datang I-nya itu segaris sama garis normal. So, I-nya adalah 0 derajat. Nah, yang ditanya warna apa aja yang muncul ya, seperti itu. Nah, warna yang akan muncul ini berarti bergantung sama intensitas yang maksimum ya. Sehingga kita harus nyari nanti bagian intensitas maksimum. So, kita jawab aja langsung. Ingat, pada pola konstruktif itu yang M-setengah ya, sehingga 2ND cos R sama dengan M-setengah lambda. Nah, kita masukin di sini butuh apa? Butuh R, berarti kita ganti dulu ya kalau mau nyari lambda seperti ini. Ini cuma pindah ruas aja. Nah, sedangkan kita butuh R, so kita harus nyari R-nya pakai apa? Hukum Snellius. Nah, hukum Snellius kalau yang belum belajar, ya belajar dulu gitu ya. Nah, atau kita langsung nih mencari R pakai yang N sin ya, kalau masih ingat. N medium sin I sama dengan N selaput tipis ya ini ya, sin R. Nah, N mediumnya udara berarti 1, sinnya 0 ya, 1 kali sin 0 itu 0, berarti R-nya akan 0 derajat. Kalau R-nya 0 derajat, maka nilai cos-nya adalah 1 ya, jelas. Sehingga kita peroleh rumusnya kalau di sini yang lambda ini itu akan sama dengan 2 kali N-nya 1,33, D-nya 10 pangkat min 6 dengan cos R1 M-setengah. Sehingga kita peroleh 2,66 kali 10 pangkat min 6 per M-setengah. Nah, M-nya berapa aja? Kita bisa masukin 1 sampai tak terhingga sebenarnya. Tapi kita akan ambil warna yang tampak di mata kita itu kan cuma Magicu Hibinium. Selain dari itu nggak akan masuk ke, nggak akan kelihatan sama mata kita kayak gitu. So, kita harus cari warna dari merah sampai yang lain ya. So, M-nya kita masukin aja dari 1 sehingga kita dapat nih untuk yang pertama ya, M-nya yaitu 1. Sehingga kita peroleh nih 1 kurangi setengah itu kan setengah ya, tinggal ke atasin dapat segini ya. Ternyata 53.200. Ini belum terlihat di mata ya. FYI aja, kalau untuk yang kelihatan di mata itu antara 400 nanometer atau 4000 Armstrong sampai 7000 Armstrong seperti itu ya. Nah, ini ketemu nih untuk M2-nya kita masukin juga 2 kurangi setengah itu 1,5, tinggal kaliin ternyata kita dapat masih kisaran 17.000. Ini masih di infrared ya, jadi belum kelihatan juga. Untuk M3 sama masih 10.000 guys, belum terlihat juga. Untuk M4 kita peroleh oke 7.000, ini udah mulai mendekati ya. 7.000 guys. Nah, ini untuk M yang 5. Oh iya, 7.600 itu belum, tadi kan aku bilang 4.000 sampai 7.000 ya. Untuk M5 ini jelas ya. Hasilnya adalah 5.910 ya, 5.910 Armstrong. Ini kelihatan nih, ternyata warna ini ada di kuning ya. Jadi pertama warnanya adalah kuning. Kemudian M6 itu ternyata ketemu nih 4.840, ini adalah warna biru. Dan yang terakhir ketika M-nya 7 itu lambdanya adalah 4.000, ini udah mentok nih. Ini warna nilam menuju ungu lah ya gitu ya. Nah, so warna ini mau diterusin bisa ya 8, tapi nanti nggak akan kelihatan karena dia udah ada di sinar UV. So, untuk cahaya ini ya, yang akan kelihatan sama mata kita itu cuma kuning, biru, sama ungu. Jadi kalau kamu niup gelembung yang kelihatan cuma ini, kalau ada warna lain gitu ya. Itu tadi pembelajaran kita tentang interferensi. Jangan lupa interferensi itu penjumlahan 2 gelombang yang harus koheren, dimana koheren itu dapetinnya dari satu sumber cahaya aja. Jangan lupa untuk lanjut ya ke bab selanjutnya, subbab selanjutnya ya, yaitu difraksi, polarisasi, dan dispersi. Pada video selanjutnya silakan jangan lupa tonton dan subscribe. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.